warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pipit Oktaviani sebagai staf legal dari Lembaga Batuan Trading yang didukung oleh PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini saya nggak akan bosen ngasih tahu kalian tentang investasi bodong. Kenapa sih masih marak aja ada di Indonesia? Begini alasannya. Kasus investasi bodong semakin marak menimpa masyarakat. Ada berbagai faktor penyebabnya. Mulai dari kurangnya literasi masyarakat terhadap dunia keuangan dan digital, sehingga keinginan untuk cepat meraup untung dengan cara yang lebih mudah. Kasus investasi bodong terkuak korban penipuan investasi robot trading binary option seperti Binomo dan Quotex tengah ditangani pihak kepolisian. Aset setiap afiliator pun atau pihak yang mempromosikan dan memperoleh keuntungan dari aktivitas investasi tersebut dibekukan. Nilainya sangat mencapai hal yang fantastis, seperti uang ratusan miliaran rupiah. Salah satu korban R mengatakan ia tergiur investasi Binomo yang dipromosikan Crazy Rich Indra Kents lewat YouTube-nya. Wira swasta asal Palembang itu pun justru mengalami buntung hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Kerugian akibat salah berinvestasi juga dialami oleh RR. Dia mengaku uangnya hilang sebesar 1,5 miliar rupiah sejak menjadi pengikut Doni Salmanan di platform Quotex. Alih-alih cuan, uang RR raib dalam sekejap karena sering kalah dalam trading di instrumen investasi yang belakangan diketahui ilegal tersebut. R dan RR adalah dua dari ratusan ribu korban penipuan investasi di tanah air. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Bapepti pun telah memblokir ribuan aplikasi trading ilegal. Selama 5 tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kemenkominfo juga telah memblokir 3.180 konten investasi bodong per 10 Maret 2022. Maraknya situs dan aplikasi investasi ilegal ini menunjukkan tingginya jumlah korban investasi bodong di tanah air. Lantas, mengapa sih masih banyak masyarakat yang tertipu oleh investasi bodong? Yang pertama, tingkat literasi rendah. Peneliti Institute for Development of Economy and Finance yaitu Nailul Huda mengatakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dunia digital dan keuangan membuat mereka gampang tergiur investasi yang menawarkan keuntungan yang tidak wajar. Tercatat indeks literasi keuangan di Indonesia hanya sebesar 38,3% per 2019, sementara indeks literasi digital berada di level 3,49% pada 2021. Menurutnya, pengetahuan finansial masyarakat yang relatif rendah dimanfaatkan para pelaku kejahatan investasi, padahal skema investasi bodong sudah lama terjadi dan banyak menimbulkan korban. Modusnya pun sama dengan janji keuntungan yang tidak sangat masuk akal. Selain literasi keuangan, kurangnya juga mengenai pemahaman masyarakat tentang informasi digital. Misalnya, tidak bisa memilah dan memilih sumber informasi di internet. Yang kedua, mau untung cepat dengan cara mudah. Ketua Koordinasi Korban Binary Option yaitu Marun Nazara mengatakan kebanyakan korban kasus Binomo terjerumus karena tertarik melihat profit yang fantastis dari para afiliator. Adapun para korban dijanjikan keuntungan sebesar 80-85% dari nilai dana atau dana buka perdagangan yang ditentukan setiap trader atau si korban. Menurut laporan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, perekrutan trader itu terjadi pada sekitar tahun 2020 di bulan April. Padahal keuntungan yang dijanjikan tak pernah sejalan. Para korban justru
terus-menerus mengalami kerugian yang nilainya mencapai hingga ratusan miliar rupiah. Per 10 Maret 2022, total kerugian akibat kasus aplikasi Binomo diperkirakan mencapai lebih dari 30 miliar berdasarkan laporan Bareskrim Polri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai 117,4 triliun rupiah dalam satu dekade terakhir. Hal ini membuktikan bahwa iming-iming cuan instan masih sangat ampuh untuk mengelabui masyarakat tanah air. Yang ketiga yaitu gampang dipengaruhi. Salah satu strategis pemasaran investasi bodong dengan merekrut pemengaruh yaitu influencer di media sosial. Mereka sekaligus berperan sebagai afiliator untuk menggait para calon trader. Biasanya cara yang dilakukan para influencer untuk meyakinkan masyarakatnya yaitu dengan cara pamer alias flexing. Mereka memamerkan harta kekayaan untuk menunjukkan kesuksesan mereka dalam melakukan investasi trading. Contohnya Indra Kents yang kerap mempromosikan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan trading. Promosi itu dilakukannya melalui akun YouTube. Tak hanya sampai di situ, laki-laki yang dijuluki dengan Crazy Rich ini juga sering memamerkan tumpukan uang, jam tangan mewah, pakaian mahal yang dipakainya, serta berbagai koleksi mobil-mobil mewahnya. Banyak orang yang menonton kanal YouTube Indra Kents kemudian terperangkap dalam jaringan investasi ilegal di aplikasi Binomo. Dari kasus Binomo dan Quotex, masyarakat seharusnya dapat lebih berhati-hati terhadap investasi ilegal yang masih marak bertebaran di tanah air. Maka dari itu, penting untuk mengenal sekilas ciri-ciri investasi ilegal. Pertama, periksa lisensi atau legalitas dari aplikasi atau perusahaan investasi tersebut. Kedua, jangan cepat percaya jika ada investasi yang menawarkan keuntungan yang tinggi atau tidak wajar apabila jika perusahaan investasi tersebut tidak memiliki aset dasar yang tidak jelas. Yang ketiga, minta transparansi prospektus, resiko, kerugian, profit, dan lainnya sebagainya kepada perusahaan investasi. Keempat, jangan gampang dipengaruhi. Tetap kritis meskipun aplikasi investasi gencar berpromosi dengan menjual nama tokoh atau influencer. Selain masyarakat dalam kasus ini, saya juga berharap pemerintah dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk mencegah masyarakat mengakses platform ataupun situs investasi ilegal. Jadi cukup sekian mengenai pembahasan tentang investasi ilegal kenapa masih marak aja di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.